Halo teman, arus kas merupakan hal penting bagi perusahaan karena biaya yang dikeluarkan pasti diatur oleh arus kas. Bagaimanapun juga perusahaan tidak ingin rugi untuk hal ini. Bagaimana ceritanya? Mari kita bahas bersama. Penerapan manajemen cash flow atau arus kas dalam kegiatan bisnis sangat penting untuk memastikan bisnis memiliki likuiditas yang cukup guna mendukung operasional sehari-hari, memenuhi kewajiban keuangan, dan meraih keuntungan. Berikut adalah beberapa cara penerapan manajemen arus kas pada kegiatan bisnis. 1. Perencanaan dan proyeksi arus kas. Setiap bisnis harus merencanakan arus kasnya dengan membuat proyeksi arus kas yang mencakup pemasukan dan pengeluaran dalam jangka pendek, bulanan, maupun jangka panjang, tahunan. Proyeksi ini membantu dalam memprediksi periode di mana mungkin ada kekurangan dana sehingga bisnis dapat mempersiapkan langkah-langkah antisipasi, seperti mencari pendanaan tambahan atau menunda pengeluaran non-esensial. 2. Pengelolaan piutang. Dalam bisnis, penerimaan kas dari penjualan produk atau jasa seringkali tidak langsung diterima karena adanya penjualan kredit. Oleh karena itu, pengelolaan piutang menjadi penting dalam hal menerapkan kebijakan pembayaran yang ketat dan jelas. Seperti batas waktu pembayaran yang singkat dan penalti untuk keterlambatan. Menindaklanjuti pembayaran dari pelanggan yang terlambat untuk memastikan uang tunai masuk tepat waktu. Menawarkan diskon untuk pembayaran lebih awal sebagai insentif bagi pelanggan untuk membayar sebelum jatuh tempo. 3. Pengelolaan hutang. Pengelolaan kewajiban atau hutang bisnis kepada pemasok juga berpengaruh pada arus kas. Beberapa strategi pengelolaan hutang meliputi negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan jangka waktu pembayaran yang lebih panjang tanpa dikenakan bunga. Memprioritaskan pembayaran kewajiban yang paling mendesak terlebih dahulu. Menghindari membayar tagihan lebih cepat dari tanggal jatuh tempo kecuali jika ada insentif, misalnya diskon pembayaran awal. 4. Pengelolaan persediaan, inventory management. Persediaan yang terlalu banyak mengikat modal bisnis dan dapat mengganggu likuiditas. Oleh karena itu, bisnis harus mengelola persediaan dengan tepat, menjaga level persediaan yang seimbang antara kebutuhan operasional dan dana yang tersedia. Menggunakan sistem manajemen persediaan yang efisien untuk memantau persediaan secara real-time dan menghindari pembelian berlebih. Mempraktikkan strategi just-in-time, JIT, untuk mengurangi jumlah persediaan yang tidak terpakai. 5. Meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan pemasukan. Untuk menjaga arus kas yang sehat, bisnis harus terus berupaya meningkatkan pendapatan dan mempercepat penerimaan kas, meningkatkan penjualan melalui strategi pemasaran yang lebih efektif, penawaran produk baru, atau penjualan silang. Memberikan insentif pembayaran seperti diskon kepada pelanggan yang membayar dengan cepat. Meningkatkan penagihan dengan sistem yang lebih otomatis untuk mempercepat proses penerimaan uang. 6. Pengurangan dan pengendalian biaya operasional. Mengendalikan pengeluaran operasional sangat penting untuk menjaga arus kas tetap positif. Langkah-langkah yang bisa diterapkan meliputi memotong biaya operasional yang tidak esensial atau menegosiasikan ulang kontrak untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari pemasok. Menghemat penggunaan energi, sumber daya, atau bahan baku. Outsourcing kegiatan yang tidak perlu dilakukan secara internal, sehingga dapat mengurangi pengeluaran tetap. 7. Menyediakan cadangan kas. Bisnis sebaiknya memiliki cadangan kas yang cukup untuk menghadapi situasi tak terduga, seperti penurunan pendapatan atau kenaikan biaya operasional. Cadangan kas dapat ditempatkan dalam rekening yang mudah diakses untuk memenuhi kebutuhan mendesak. 8. Memanfaatkan pinjaman atau kredit dengan bijaksana. Kadang-kadang, bisnis memerlukan pinjaman untuk menutup celah arus kas jangka pendek. Penggunaan pinjaman harus dilakukan secara bijaksana, dengan memperhatikan meminjam hanya ketika benar-benar diperlukan, dan pastikan ada rencana pembayaran yang jelas. Menggunakan kredit dengan suku bunga rendah atau fasilitas pinjaman yang fleksibel. Menghindari over-leveraging yang dapat menyebabkan masalah likuiditas jangka panjang. 9. Memantau dan mengkaji arus kas secara berkala. Pemantauan arus kas secara teratur, melalui laporan arus kas yang dibuat setiap bulan atau minggu, memungkinkan bisnis untuk cepat tanggap terhadap potensi masalah likuiditas. Jika terjadi penurunan arus kas, bisnis bisa mengambil langkah korektif sebelum masalah tersebut memburuk. Contoh penerapan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan retail mungkin mengalami arus kas yang ketat selama musim penjualan lambat. Untuk mengatasi hal ini,
Strategi cash flow keuangan yang mungkin dilakukan, antara lain, 1. Mengurangi pembelian stok baru untuk sementara waktu. 2. Mempromosikan penjualan kilat atau diskon untuk mempercepat arus kas masuk. 3. Menunda pembayaran kepada pemasok dengan negosiasi jatuh tempo yang lebih panjang. Dengan menerapkan manajemen arus kas yang baik, perusahaan dapat menjaga operasional bisnis tetap berjalan lancar tanpa harus menghadapi risiko kekurangan uang tunai yang bisa berdampak negatif pada kelangsungan usaha. Teman, tadi sudah perhatikan tentang arus kas atau cash flow. Barangkali ini bisa membantu teman-teman untuk memahami apa yang disebut arus kas dalam bisnis perusahaan tentunya, atau bisnis apapun. Terima kasih, salam.